Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi di kegiatan pembelajaran online. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang matematika. Pada kali ini kita akan belajar tentang pengumpulan dan penyajian data. Pengumpulan data dan penyajian data. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar siswa memegang sebuah kartu KMS ya. Jadi biasanya ini kegiatan yang biasa dilakukan oleh dokter dompet duafa pada waktu itu. Biasanya sering mengukur data tinggi badan, berat badan. Nah, itu semua adalah contoh daripada pengumpulan data. Nah, ini contoh bacaannya ya. Di sekolahku seluruh siswa dicek kesehatannya atau di screening. Kemudian setiap siswa dikontrol data kesehatannya. Data tinggi badan dan berat badan siswa dicatat oleh tim kesehatan, oleh sekolah dan dokter kecil. Kita sudah ada biasanya kalau kita lagi masuk, karena ini pandemi ya tidak bisa. Data tinggi badan dan berat badan dimasukkan di kartu menuju sehat KMS yang tadi ya. Berdasarkan kartu tersebut, seorang siswa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gizi baik, ideal, dan si gizi buruk ya. Jadi apakah kamu sudah mengetahui berat badanmu dan tinggi badanmu? Nah, silakan ya. Apakah kamu mengetahui ukuran nomor sepatumu? Apakah kamu mengetahui ukuran lingkaran kepala, pinggang? Ini semua adalah contoh-contoh pengumpulan data. Ini contohnya data diri ya. Data diri misalkan nama saya Alin atau Siti di sini ya. Tinggi badannya 130 cm, berat badannya 40, golongan darahnya O, ukuran sepatu 35. Jadi setiap orang memiliki data pribadi. Nah, data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Dan setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Nah, mari kita belajar sama-sama apa yang dimaksud dengan data. Tadi kita bahas tentang pengumpulan data dan mau membahas pengumpulan data dan penyajian data. Tapi kita harus kenal dulu apa data itu. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Jadi bukan barang bohong ya. Jadi tidak ada bohong, benar-benar dan juga nyata. Dan data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya satu pengolahan. Nah, data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, atau suatu konsep. Jadi data itu luas ya. Nah, sedangkan informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, dan organisasi. Jadi kita akan mendapatkan sebuah informasi dari sebuah data. Contohnya tadi data diri siswa ya. Ketika sudah tahu datanya, oh ternyata Siti mempunyai berat badan sekian-sekian, tinggi badannya sekian-sekian. Itulah informasi yang kita dapatkan. Terus bagaimana metode pengumpulan data? Ya kita tahu bahwa metode ini adalah merupakan bagaimana cara, teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data, untuk mengumpulkan data. Ya, ada beberapa metode yang perlu kalian ketahui, bahwa ada beberapa metode, yaitu menggunakan angket. Angket ini ya form survei ya. Kemudian wawancara, ada pengamatan, ada tes, ada dokumentasi, dan lain sebagainya. Ya. Kita lanjut, ini contoh. Ya. Kalian mungkin pernah seperti ini ya. Ada dokter kecil yang datang mengukur di sekolah, ditimbang, diukur berat badannya, sehingga diketahui sebuah informasi bahwa data misalkan kelas 5A, Siti tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Berarti di sini kita akan mendapatkan informasi tentang tinggi badan masing-masing siswa kelas 5 misalkan. Nah, data dari atas diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di atas disebut data primer atau data pertama. Ya. Oke. Kemudian banyak. Kalau tadi kita akan mencari data tinggi badan dan berat badan. Ya, kita juga contoh di sini juga disebut data, tapi kita datanya adalah ingin mencari golongan
golongan darah. Nah, oke, kita lanjut. Ini bentuk-bentuk teknik pengumpulan data. Salah satunya yang pertama dengan tes. Nah, salah satu contoh data yang sering kita lakukan di sekolah yaitu menggunakan tes. Tes untuk mengetahui sejauh mana kalian memperoleh nilai ya. Otomatis akan diketahui ketika misalkan kita melakukan ujian. Ini teknik pengumpulan data menggunakan tes. Otomatis guru akan mengetahui kita kemarin melakukan UTS, nah, akan diketahui siapa yang nilainya paling tinggi dan siapa yang paling rendah. Seperti itu. Nah, ini sudah ada data sesuai dengan nama jumlah siswanya ya. Kemudian yang kedua ada teknik bertanya langsung. Nah, contohnya di sini Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Jadi si Siti ini membuat daftar pertanyaan. Contoh, pertanyaan pertama, apa buah yang kamu sukai? Nah, yang kedua, apa buah yang tidak kamu sukai? Nah, kemudian dibentuklah menjadi tabel. Jadi harus ada nomor yang wajib ya, nama, kemudian di samping ini data yang akan kita kumpulkan. Nah, misalkan data buah yang disukai atau buah yang tidak disukai. Itu menggunakan cara pertanyaan. Nah, sekarang kalian nanti akan Bapak kasih tugas ya. Ini tidak usah perlu buat kelompok, nanti Bapak akan kasih tugas. Kita tidak pakai tugas yang ini, nanti akan Bapak infokan di selanjutnya. Kemudian yang ketiga, isian singkat. Itu cara yang ketiga adalah dengan isian singkat. Pengumpulan data dengan lembar isian, yaitu dengan cara masing-masing orang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Jadi boleh tanpa, kalau tadi pengukuran langsung orang mengukur, kalau tadi dengan tes, kalau sekarang dengan daftar isian. Jadi kalian menyediakan format untuk mencari data-data mereka seperti ini ya. Ini dengan teknik isian angket ya. Kemudian selanjutnya apalagi, yaitu pencatatan langsung seperti yang tadi di atas ya. Jadi bisa mengukur langsung berat badannya kalian. Kemudian apalagi, kita lanjut ya. Sudah, jadi itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan untuk materi tentang pengumpulan data dan macam-macam cara teknik pengumpulan datanya. Ya, satu lagi dengan dokumentasi ya. Di sini tidak dijelaskan bahwa dokumentasi ini adalah merupakan proses pengumpulan data dengan cara mempelajari kembali berkas-berkas data terdahulu yang sudah ada. Jadi misalkan menggunakan foto-foto ya. Jadi bisa juga kita mencari lewat situ. Misalkan contoh ada kegiatan apa, kita foto di situ, ingin mencari data jumlah yang menggunakan baju merah, nanti lihat di foto, ternyata yang menggunakan baju merah ada 5, siapa saja namanya gitu, seperti itu. Jadi ini contoh materi kita yang pertama tentang pengumpulan data. Jadi cukup sekian dulu, nanti Bapak akan berikan tugas untuk materi ini.